Halo, apa kabar? Saat ini kita sedang terancam COVID-19. Tetapi COVID-19 bukanlah merupakan serangan virus yang terakhir. Nah, untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini dengan COVID-19 dan memperkirakan apa yang akan terjadi di kemudian hari akan adanya pandemi virus-virus lainnya, maka penting untuk kita bahas apa itu virus dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita dan berkembang biak sehingga membuat kita sakit ataupun dapat sampai berujung dengan kematian. Dengarkanlah sampai habis supaya Anda dapat mengerti dan mengambil kesimpulan yang terbaik untuk Anda dan keluarga. Para ahli memperkirakan bahwa virus-virus yang ada di bumi ini luar biasa banyak. Sebanyak pasir yang ada di semua pantai di planet bumi ini. Virus, seperti halnya COVID-19, bukanlah hal yang sepele, karena para ahli setuju bahwa hal yang paling mengancam keberlangsungan hidup manusia adalah virus. Virus seringkali jauh lebih serius dari apa yang Anda bayangkan, dan COVID-19 hanya salah satu bagian kecilnya. Mari kita lihat data dan statistik untuk dapat menilai berat ringannya masalah virus. Virus menyebabkan penyakit dan kematian dengan lebih banyak korban daripada masalah-masalah lainnya. Penggunaan jarum suntik saja menyebabkan 8-12 juta orang terinfeksi hepatitis B. Pertanyaannya, apa itu virus? Kenapa virus berbahaya? Virus jauh lebih kecil dari bakteri. Bakteri adalah makhluk hidup yang terkecil, sedangkan virus bukan makhluk hidup. Virus hanya terdiri dari DNA dan RNA. Nah, saya akan memberikan contoh. Kita bisa membayangkan makhluk hidup itu seperti bangunan. Ya. Ada makhluk hidup yang bersel satu, seperti bakteri, itu seperti rumah dengan satu ruang. Ada makhluk hidup dengan banyak ruang. Tetapi virus bukanlah makhluk hidup karena dia bukan merupakan bangunan. Dia hanya bagian dari bangunan seperti merupakan tiangnya saja. Nah, virus bukanlah merupakan makhluk hidup. Ada dua hal yang membedakan virus dengan makhluk hidup. Makhluk hidup butuh makan dan virus tidak butuh makan. Virus tidak memakan inangnya seperti COVID-19 tidak memakan manusia. Kedua, virus tidak berkembang biak. Virus membutuhkan inangnya untuk dapat berkembang biak atau membelah diri. Tetapi virus tidak dapat membelah diri tanpa inang. Penting sekali diketahui bahwa ada virus yang menyerang tumbuhan, yang menyerang hewan, dan menyerang manusia. Kebanyakan virus tidak dapat meloncat dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk COVID-19. Hal yang paling menakutkan dan berbahaya adalah apa yang akan terjadi dengan mutasi virus tersebut di kemudian hari. Mari kita bahas. Banyak ahli berpendapat bahwa di kemudian hari akan timbul virus yang lebih buruk lagi dari COVID-19. Tetapi tidak ada yang dapat memprediksi virus mana yang akan mutasi dan mengancam manusia di tahun depan ataupun 10 tahun ke depan. Kata virus sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Dan virus sudah diketahui ditemukan pada abad ke-18. COVID-19 sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Dari gambar berikut ini kita akan lihat adalah virus Ebola. Yang berikut ini adalah virus herpes. Yang ini adalah COVID-19. Dan yang terakhir ini adalah virus HIV yang menyebutkan AIDS. Tahukah Anda bahwa sudah ada lebih dari 2.000 virus yang dikelompokkan para ahli? Golongan virus corona sendiri sudah memiliki lebih dari 30 spesies sampai akhir bulan April ini dan masih akan makin bertambah. Nah, yang kemudian berikut ini adalah virus Zika. Kemudian hal yang paling menakutkan berikutnya adalah virus sendiri dapat dijadikan senjata biologis. Contohnya ini adalah gambar virus antrak yang sangat mematikan. Pada tahun 2001, beberapa politikus Partai Demokrat di Amerika mendapatkan kiriman amplop dari orang tak dikenal yang berisi virus antrak, sehingga menyebabkan kematian beberapa orang pegawainya. Bayangkan,
cukup dikirimkan melalui amplop. Hal sekecil ini bisa dikirimkan kemana saja di zaman ini, di mana yang kita sering mendapatkan kiriman barang setiap harinya. Masih ingatkah Anda akan flu burung yang menyebabkan kita tidak berani makan ayam beberapa tahun yang lalu? Setelah itu merebak kasus swine flu. Umumnya virus itu tidak berbahaya, tetapi ada beberapa virus yang awalnya tidak berbahaya, kemudian mengalami mutasi, sehingga menjadi berbahaya. Ini adalah foto pasien yang mengalami cacar ular. Di tubuh kita ada banyak sekali virus. Yang paling umum adalah herpes zoster, seperti ini fotonya. Mari kita lihat bagaimana virus yang menyerang saluran pernafasan. Ini adalah salah satu varian COVID-19 yang menyebabkan masalah pernafasan. Berikut ini adalah virus Epstein-Barr yang menyebabkan luka-luka di kulit. Virus bukan merupakan makhluk hidup, tetapi juga bukan benda mati. Mereka berada di antaranya. Mereka dapat berkembang biak dengan cara membajak sel induknya. Dengan menukar DNA yang ada di dalam sel kita dengan sel virus, sehingga sel tubuh kita merasa bahwa dia mengembangkan DNA-nya sendiri tetapi sudah dibajak virus. Kita perlu mengerti bahaya apa yang paling mengancam. Yang paling penting adalah pencegahan. Karena bila virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka untuk menyembuhkannya ataupun mengusirnya akan sangat sulit. Nah, sekarang kita akan membahas virus-virus yang paling berbahaya, dan ternyata COVID-19 sendiri tidak termasuk ke dalam kategori virus yang paling berbahaya. Kebanyakan virus punya tempat asal dan distribusi geografis yang mereka sukai. Ada virus yang berada dan cocok di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, dan di Asia. Masalah kita sekarang adalah mobilitas manusia yang tinggi, sehingga virus itu gampang menyebar dengan satu orang atau sekelompok orang yang naik pesawat dari Asia terbang ke Eropa dan menyebarkannya. Ya, dalam 24 jam saja kita bisa sampai di Jakarta dari belahan bumi lainnya. Apalagi dengan banyaknya orang yang pergi jalan-jalan ataupun urusan bisnis ke luar negeri, maka pertukaran virus atau penyebaran virus menjadi semakin gampang. Beberapa waktu yang lalu, flu burung menyebar di Hong Kong, kemudian dari Hong Kong menyebar ke negara lainnya. Serangan swine flu yang terakhir dimulai di Meksiko. Dan seperti yang kita ketahui, COVID-19 dimulai di Wuhan di China, kemudian menyebar ke negara-negara lainnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan sistem imun kita supaya kita dapat melawan virus-virus tersebut. Tahukah Anda bahwa obesitas atau kelebihan berat badan pun bisa disebabkan virus, yaitu adenovirus. Adenovirus menyebabkan tubuh kita menimbun lebih banyak lemak daripada biasanya. Nah, ini adalah herpes virus yang dapat menyebabkan penyakit multiple sclerosis atau MS, suatu penyakit mematikan yang menyerang otak dan saraf. Meningitis adalah radang selaput otak yang sangat berbahaya dan salah satu penyebabnya adalah virus. Untuk calon jemaah haji ataupun umroh, mereka harus disuntik vaksin meningitis sebelum dapat memohon visa untuk berangkat ke Tanah Suci. Kebanyakan virus tidak menyebabkan kematian, tetapi mereka seringnya membajak tubuh kita sehingga menyebabkan kerusakan. Grup picornavirus yang paling terkenal dari grup ini adalah polio yang dapat menyebabkan kematian tetapi umumnya menyebabkan kecacatan pada penderitanya. Polio sendiri merebak di tahun 50-an di Amerika dan tahun 60-an di Jepang sebelum ditemukannya vaksin polio. Hepatitis C dapat menyebabkan kanker hati dan diperkirakan setiap tahunnya ada 35 juta orang di seluruh dunia yang mengidap hepatitis C. COVID-19 yang menyebabkan rusaknya paru-paru dan organ lainnya bila sistem imun Anda tidak dapat melawan. Banyak virus yang tidak dapat dibunuh dengan desinfektan. Contohnya adalah virus herpes, sehingga satu-satunya cara kita melawan adalah dengan memiliki antibodi yang kuat. Antibodi kita
harus dijaga setiap saat supaya tetap prima. Virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh dan menyebar, kemudian dia melepaskan DNA dan RNA ke dalam sel tubuh, sehingga mengakibatkan sel tersebut berubah menjadi pabrik virus. Di saat inilah virus berkembang biak di dalam tubuh kita. Kemana virus COVID-19 pergi? Di situ dia meninggalkan jejak kehancuran sel tubuh. Pada saat kita meludah maupun batuk, sesungguhnya yang dibuang, yang dikeluarkan dari tubuh kita adalah sel-sel yang rusak tersebut. Di dalam tubuh kita tidak ada tempat penampungan sel-sel rusak, sehingga semuanya harus dikeluarkan. Hal yang paling buruk adalah dengan kita menghentikan pengeluarannya dengan paksa. COVID-19 menyebabkan produksi dahak yang berlebihan, terutama di dalam paru-paru. Dahak itu merupakan sel-sel yang rusak bercampur virus. Virus dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui pernafasan, melalui makanan, melalui minuman, melalui darah seperti demam berdarah yang melalui gigitan nyamuk, melalui kulit yang terluka, ataupun melalui hubungan seksual. Antibiotik tidak dapat membunuh virus. Antibiotik hanya membunuh bakteri. Menurut WHO, setiap tahunnya ada 650.000 orang yang meninggal karena influenza. Kita sudah mengalami beberapa pandemi flu sebelumnya. Contohnya adalah swine flu di tahun 68 dimulai di Hong Kong dengan korban 1 juta orang. Asian flu di tahun 57 dengan korban 2 juta orang. Dan yang paling parah adalah flu Spanyol dengan angka kematian yang luar biasa tinggi, di angka 18 juta orang. Sehingga yakinlah bahwa COVID-19 bukanlah serangan virus yang terakhir. Kita tidak dapat memperkirakan kapan mutasi yang baru akan terjadi. Pada saat ini, COVID-19 adalah virus yang sangat serius dengan tanda-tanda berupa masalah pernafasan, sakit tenggorokan, meler, demam, tidak enak badan. Virus COVID-19 seperti halnya virus DBD yang tidak ada obatnya. Yang kita lakukan bukan menghancurkan virusnya, tetapi yang kita lakukan adalah mensupport pasiennya. Untuk virusnya sendiri belum ada obatnya. Sekarang banyak sekali orang yang berharap segera ditemukannya vaksin baru. Tetapi vaksin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diteliti dan dibuat. Pada saat itu, kita sudah akan ketemu mutasi virus yang baru lagi. Nah, contohnya hepatitis B adalah virus yang berbahaya. Hepatitis B dapat menyebabkan kanker hati. Setiap tahunnya di seluruh dunia memakan korban 700.000 orang meninggal. Yang paling menakutkan adalah seringkali hepatitis B merusak hati tanpa ada tanda-tanda, sehingga pasien sendiri tidak tahu hatinya sedang dihancurkan oleh virus hepatitis B. Saat ini ada 35 juta penderita hepatitis C. Setiap tahun 450.000 anak meninggal karena infeksi rotavirus yang menyebabkan flu perut atau disebut gastroenteritis. Virus Ebola di Afrika yang dapat menyebabkan demam hemoragik membunuh 42% penderitanya. Ingat, COVID-19 hanya memakan korban 1-3% penderitanya. Yang mengkhawatirkan dari virus Ebola adalah virus Ebola tidak punah, dia hanya dorman, sehingga setiap saat bisa muncul kembali. Di lain kesempatan, kita akan membahas bagaimana Anda dapat memperkuat sistem imun tubuh Anda, supaya Anda dapat melawan virus-virus yang ada, bukan hanya COVID-19. Apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat, apa yang merupakan isap jempol belaka, bagaimana kita dapat mengenali infeksi di dalam tubuh kita. Gunakan informasi ini dengan baik, karena informasi ini dapat menyelamatkan hidup keluarga Anda, sehingga kami memutuskan untuk membagikan informasi ini dengan gratis.